Sony Xperia 5 Mark III. Ini HP yang lumayan kontroversi pas pertama rilis karena HP yang lumayan setrikaan. Ngingetin kita sama Sony zaman Z series ya. Gimana kah performanya sekali ini di tahun 2024 yang harganya udah 3 jutaan? Mari kita langsung aja review Xperia 5 Mark III. Let's go! Halo guys, nama gue Stamudi StaffTech dan mari kita langsung aja review si Sony Xperia 5 Mark III. Sebelum masuk ke videonya, ini gue pakai Pro videonya Samsung. Kalau misalnya kalian suka dibanding sama yang biasanya di video sebelumnya, bisa komen di bawah ya. Ini pertama kali gue pakai, kalau misalnya saran, bisa komen di bawah juga. Anyway, masuk ke videonya langsung. Pertama mari kita bahas untuk seperti biasa, harga dan spek HP ini. Harga HP ini kalian bisa didapetin di harga 3 juta pas atau 3 juta lebih 50 ribuan. Itu yang WiFi only. Kalau misalnya kalian ingin signal, itu di sekitar 3,34 jutaan. Itu kondisinya dua-duanya tuh no shadow dan 97% mulus. Tapi untuk personal opini gue sendiri, saran dari gue mendingan beli yang WiFi only. Karena Sony itu memang zaman sekarang gampang banget ke blok emailnya. Jadi agak waste of money. Soalnya pasti bakal ke blok dan harus dibaruin setiap hari. Ujung-ujungnya boros uang. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper COD yang ada di video ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Speknya langsung kita bahas dengan cepat. Dia pakai Snapdragon yang super setrika pada zamannya, Snapdragon 888. Terus dia punya layar sebesar 6,1 inci, OLED Full HD display, udah 120Hz. Nice, akhirnya ya Sony pakai 120Hz. Agak telat sih dia. Ada NFC, ada headphone jack yang suaranya sangat bagus banget, bisa langsung skip ke timecode-nya kalau penasaran. Speaker yang mantep banget, dual speaker front facing, dan juga punya baterai yang surprisingly untuk yang compact besar sekali di 4500 mAh baterai dan UFS-nya udah 3.0. Nice. Next kita bahas aja langsung untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain HP ini, personal gue sangat-sangat suka banget. Desain belakangnya ini bener-bener simple banget, sekarang jadi matte, jadi nggak ada fingerprint magnet sama sekali, kerasa lebih elegan, lebih profesional, dan gak tau kenapa ini paduan dari desain logo Sony, logo NFC, penempatan kamera, terus ada tulisan Zeiss TX tuh warna merah, warna kekuningan merah gitu, itu kayak bener-bener ngebuat HP ini tuh kayak HP profesional yang elegan dan keren lah. Ngingetin gue sama Sony mirrorless ya desainnya tuh, belakangnya tuh bener-bener gue suka banget, gue sangat suka banget desain belakangnya, terbuat dari kaca, dan untuk desain samping di sini udah terbuat dari metal juga. Speaking of samping ya, ini tuh sampingnya tuh dia punya buttonnya banyak sekali, bisa kita lihat. Di paling atas ada volume button, di bawah volume button ada fingerprint magnet fingerprint sensor yang bisa sebagai power button juga, dan di bawah power button itu ada Google Assistant button, dan di bawah power button lagi, di bawah Google Assistant button itu ada seperti biasa Sony shutter button. Jadi buttonnya di kanan semua dan dia lumayan banyak ya. Gue sendiri sih nggak kebingungan, tapi mungkin untuk beberapa orang bakal bingung karena di buttonnya banyak banget di kanan. Dan overall untuk genggaman tangan sendiri ini karena HP-nya sangat kecil, menurut gue lebih nyaman jauh daripada Xperia One. Lebih kecil, lebih compact, side by side nggak ada masalah, dan atas bawah kerasa lebih enak juga, bisa dipakai sarung tangan karena dia memang lebih compact. Overall, ini HP memang enak banget untuk productivity ya, sangat cepat dan enak banget lah, dia compact, jadi benar-benar one-handed usage mantap. Dan untuk display sendiri, bagaimana kualitas displaynya? Kualitas displaynya gue bisa bilang B aja sebenarnya. Gak sebagus Samsung atau gak sebagus Apple sekalipun. Dia bisa dibilang A- lah untuk kelas flagship ya. Dia masih oke sebenarnya. Untuk brightness masih bagus, dia masih terang, masih vibrant, masih clear, masih jernih, tapi nggak tahu kenapa gak sehidup Samsung atau Apple menurut gue untuk layar OLED-nya. Tapi udah cukup bagus lah. Ini gue pakai settingan basic ya. Kalau misal kalian ke setting nih, kalian bisa atur sendiri sih. Dan kalian ke display, kalian bisa atur si kualitas layarnya sendiri, mau pakai yang bagaimana kualitasnya. Mana sih image quality setting? Nah di sini, gue pakai standard mode. Ada creator mode yang lebih ke arah flat. Kalau misalnya kalian suka, gue sih lebih suka standar karena lebih cool dan lebih vibrant. Bagaimana untuk pemakaian di bawah sinar matahari? Bisa kita lihat di biro itu kondisinya cloudy, tapi lumayan cerah. Masih bisa terang ya, HP-nya masih cukup terang. Tapi memang kayaknya gue expect kalau misalnya ini cahayanya terang banget, kayak sinar matahari on phone face gitu ya, gue bisa bilang kayaknya bakal lebih kerasa gelap. Tapi untuk kondisi kayak gini dia masih terang dan sangat usable, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk haptic ini agak unik guys, nih dengerin nih. Hapticnya dia agak unik sekali. Karena itu hapticnya bukan haptic biasa. Ini gue tuh kenal hapticnya tuh nggak kayak murahan, tapi nggak kayak bagus juga. Bisa dibilang ya tengah-tengah. Tapi tengah-tengahnya tuh dia punya suara yang unik, kayak suara per kalau ngetik. Dengerin aja nih ya. Ini gue lagi ngetik, nih dengerin.
Kedengeran nggak sih? Kayak suara per ya. Untuk gue sih sendiri ini kerasa oke-oke aja. Tapi memang gue sih masih lebih prefer yang normal, yang kayak di Samsung atau di Apple. Tapi ya gini sih oke-oke aja lah, gue nggak komplain. At least nggak seburuk kayak vibrasi haptik yang buzz-buzz bunyi-bunyi nggak jelas. Masih oke lah. Dan next kita bahas untuk si biometrik dari HP ini. Biometrik yang pastinya hanya dari fingerprint di kanan dan kecepatannya bisa kita lihat cukup oke. Bukannya paling cepat dia fingerprint speednya, tapi at least dia cukup responsif dan reliable. Masih lebih reliable yang pasti dibanding sama ultrasonic atau optical. Tradisional menurut gue masih menang lah zaman sekarang pun. Dan untuk audio quality, nah ini nih yang gue mau bahas. Audio quality HP ini bener-bener gila bagus banget. Gue bisa bilang ya, kualitas headphone jack dan kualitas speakernya ini bagus banget. Hampir menyamai S24 Ultra gue atau 14 Pro Max gue. Kayak dapat sekitar 95% performance-nya. Bagus banget speakernya. Untuk headphone jack, lebih bagus di HP ini. Pertama kita bahas headphone jack dulu. Gue tes pakai Truth Ear Hexa untuk IEM-nya. Yang untuk kelas IEM, tengah-tengah, nggak berat banget tapi nggak enteng banget. Gue coba tes itu di volumenya, volume step lumayan banyak, di volumenya tuh sekitar 50-60% udah cukup keras, sangat baik. Dan ini gue rekomen kalian matiin Dolby Sound-nya, karena kalau pakai Dolby Sound gak tau kenapa suaranya kerasa lebih kecil dan mid-range-nya agak sedikit mundur. Jadi gue suka dimatiin Dolby Sound, jadi kerasa lebih balance suaranya. Dan ini suaranya bagus banget, mungkin berkat American Sound juga ya. Dia sangat powerful, sangat luas, jernih, dan kayak ngedengerin di desktop lah. Mantap banget, bisa bersaing dengan RGB series menurut gue. Sangat bagus. Dan bagaimana untuk kualitas speakernya? Nah, ini kebalikannya untuk menurut gue. Untuk kualitas speaker, gue sendiri lebih suka nyalain pakai Dolby Atmos-nya nyala. Karena suaranya bakal lebih basic, vokal lebih bulat, dan soundstage kerasa lebih imersif aja. Tapi kalau misalkan kalian suka suara yang lebih flat, dimatiin Dolby Atmos menurut gue lebih baik. Tapi untuk review gue bakal nyalain Dolby Atmos dan kualitasnya sangat baik. Dia sangat imersif, sangat luas, dynamic range bagus. Terus dia tuh soundstage-nya oke, paling instrumen bagus, suara vokal juga jernih dan gak distorsi, kerasa keras banget suaranya, bisa super keras banget untuk HP sekecil ini dengan distorsi yang pretty much gak ada. Mantep banget. Next kita bahas untuk kamera quality HP ini yang menurut gue sih selling point terbesar dari HP 5 Jepang ini. Dari kamera quality. Ya mungkin dari layar dan dari speaker, tapi kamera quality ini menurut gue number one-nya. Untuk kamera belakang, dia setup itu triple kamera, dan kameranya 12 megapiksel, telefoto kameranya 12 megapiksel juga, dia udah bisa telefoto sampai 4,4 kali zoom, mantap, atau 3 kali zoom juga bisa diatur, dan itu dua-duanya udah ada optical image stabilization. Sedangkan untuk kamera ultra wide, ini 12 megapiksel, dan dia juga udah ada autofocus, jadi bisa makro juga ya, nice. Video recording bisa sampai 4K 60 atau 4K 120, tapi hanya via Cinema Pro. Kalau Foto Pro hanya 4K 30. Sedangkan kamera depan dia itu di 8 megapiksel aja, nothing spesial, dan recordnya juga hanya 1080p 30 fps dengan electronic image stabilization. Foto sendiri dia menurut gue cukup bagus ya. Untuk kualitas foto tuh memang ke arah sedikit warm, tapi masih lumayan natural untuk main kameranya. Telefoto juga zoomnya bagus, 4 kali masih kelihatan detail, walaupun agak sedikit, bisa dibilang agak sedikit wash out warnanya, tapi masih bagus, masih enak. Ultrawide menurut gue paling oke, paling hidup warnanya, paling vibrant. Tapi overall tiga-tiganya sangat bagus, bisa nangkep, versatile sekali ini, seperti HP flagship, gak ada masalah sama sekali. Untuk harga 3 jutaan menurut gue sih, dibanding sama HP baru ya, ini jauh lebih bagus lah, karena kan X flagship juga. Untuk foto low light juga cukup oke, foto natural, tanpa noise yang banyak, dan gambar kelihatan oke lah. Nothing special, tapi nothing bad juga. Untuk selfie, ini menurut gue ya cukup B aja. Dia memang foto, kalau misal agak gelap atau agak susah gitu, kurang detail, dan overall sih foto biasa aja ya. Ini nothing spesial untuk harganya, even dibanding sama HP baru sekalipun. Dan bagaimana untuk video recording? Nah, ini yang lumayan menarik. Jadi untuk video sendiri sebenarnya kalau misal kita ke Cinema Pro, itu baru bisa pakai 4K 60 fps atau 120 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai 4K 160 60 fps atau 120 fps, ini pastinya dia tuh
raw for videonya, jadi benar-benar flat banget, kalian harus grade sendiri. Kalau misalnya kalian hanya casual user dan hanya ingin ngambil video udah di preset sama Sony-nya, itu hanya bisa di 4K 30 fps. Tapi kualitas 4K 30 fps menurut gue sangat remarkable dan bagus sekali, terutama dari si microphone-nya, nanti kalian bisa denger. Jadi ya, untuk tesnya gue mau tes dulu di 4K 60 fps yang raw-nya, kalian bisa lihat gimana kualitas raw-nya, gue nggak bakal color grade. Dan selanjutnya kita bakal tes untuk 4K 30-nya bagaimana ya, untuk autonya. Ya, ini dia sampel videonya. Check it out. Nah, ini videonya pakai resolusi 4K 60 fps di aplikasi Cinema Pro. Ini yang super banget, apa ya, sangat profesional modenya juga. Kalian udah lihat ya, kayak gini. Ini benar-benar raw banget tanpa diedit. Ini jadi kalian kalau nggak di-color pakainya harus di color grade sendiri. Bisa kita lihat warnanya sangat flat ya. Jadi memang 4K 60, 4K 120 itu warnanya sangat flat karena hanya bisa di Cinema Pro. Jadi kalau misalnya kalian ingin lebih gampang, ini untuk pro kamera, kalian tinggal ke Photo Pro aja terus ganti ke basic yang kualitasnya kayak gini. Nah, ini yang 4K 30 fps udah langsung dari Photo Pro. Ini yang simple basic, udah di color grade sama Sony-nya, udah di autofocusing sama Sony-nya kayak gini kualitasnya. Kalau kalian filmmaking pastinya yang tadi lebih bagus karena bisa di color grade sesuka hati. Tapi ini menurut gue udah cukup oke juga. Microphone-nya juga sangat bagus, dan untuk recording bisa selama mungkin, cuma ini HP-nya Sony, jadi kalau kepanasan pasti bakal berhenti sendiri ya recordingnya. So ya, kayak gini kualitasnya, dan kita langsung aja ke gaming performance-nya yang seperti setrikaan. Spoiler alert. Oke, lumayan impresif ya. Dan bagaimana untuk kualitas gamingnya? Dia pakai chipset Snapdragon 888 yang kalau misalnya kalian ingat pada zamannya itu chipset yang bener-bener panas banget ya. Dan nanti kita bahas dulu di UI experience untuk day to day, tapi untuk gaming memang ini gila banget panas ya. Gue main Honkai Star Rail itu gue rekomen kalian main di low setting aja, medium setting di karakter detailnya biar lebih kelihatan oke, tapi gue rekomen sisanya low setting semua. Dan bisa kita lihat gameplay sih oke ya, nggak ada stutter sama sekali, dan FPS cukup oke. Awal-awal 60-50 FPS-an. Tapi ini memang kalau bahasa Sundanya tuh gancang pisan turun FPS-nya, cepet banget. Cuma dipakai 1 menit 2 menit aja dia langsung panas HP-nya. Yap, 888 memang ini ultra panas banget HP-nya ya. Cepet panas HP-nya dan performance bakal turun, bakal throttling kalau main Honkai Star Rail, tapi at least walaupun dia sampai panas banget, dia tuh kayak ada limit panasnya, nggak sampai benar-benar nggak enak di tangan atau sampai benar-benar sakit tangannya ya. Dan performance memang turun, tapi untungnya walaupun FPS turun lumayan drastik sampai 30 FPS 25, tapi nggak pernah ada stutter, itu sih yang mungkin oke. Tapi untuk personal gue ini sendiri, kalau misalnya kalau mau main Genshin atau Honkai Star Rail di HP ini, gue rekomen mendingan mainnya cepet aja ya. Mungkin untuk daily commission masih oke, tapi selain itu sih gue gak rekomen. Memang bukan untuk gaming sih HP ini. Apalagi pakai chipset setrikaan kayak gitu ya. Dan bagaimana untuk rhythm game? Ini sangat baik. Rhythm game memang gue main Bandori itu di low setting biar nggak cepet panas. HP hanya anget aja nggak sampai panas, so that's good. Dan main Bandori ini nggak ada masalah sama sekali. Ya namanya juga HP Jepang ya, jadi memang nggak pernah ada masalah kalau HP Jepang masalah touch-nya nggak kayak HP Cina. Responsif, nggak ada audio delay, dan enak banget. Bisa kita lihat easy full combo. Cepet aja kalau misalnya untuk benchmark, buat yang penasaran, kita benchmark untuk Geekbench. Di Geekbench itu benchmarknya memang dia bukan yang terbaik. Ini bisa dibilang lebih rendah dari 865 ya, karena HP-nya kan cepet banget terima throttling, jadi untuk Geekbench ada dia langsung terima throttling. Kalau misalnya mau di-compare, bisa kita lihat, dia itu performance-nya lebih buruk daripada Xperia 5 Mark II loh. Karena memang HP ini tuh cepet panas ya. Emang 888 tuh bener-bener kriminal sih, Snapdragon rilis chipset itu bener-bener chipset gagal ya. Unlucky. Dan untuk UI experience bagaimana? Untuk UI experience, gue tes untuk buka Instagram atau Tokopedia Discord, sih HP hanya anget aja ya. Dan gue coba tes untuk nonton YouTube, itu juga oke. Jadi kalau misalnya kalian untuk pakai satu aplikasi ya, kayak Instagram aja buka gitu, oke. Dan performanya gue bisa bilang sangat cepat dan super snappy kayak HP flagship zaman sekarang. Bisa kita lihat tuh di B-roll, cepet banget ya buka tutup aplikasi. Speed launching aplikasi juga sangat snappy kayak HP flagship zaman sekarang, nggak ada masalah. Tapi, ini bakal cukup panas belakangnya kalau misalnya kalian pakai multitasking. Seperti apa? Kayak misal gue nonton YouTube ya. Misal gue mau nonton YouTube nih. Gue nonton video Moist Critical. Sambil nonton, gue mau sambil ngeliat Tokopedia barang-barang. Misal, kayak gini, ya. Ini kalau misalnya kalian pakai kayak gini, sekitar
5-10 menit HP mulai kerasa anget, dan sekitar 15-20 menit HP mulai panas. Dan panas itu sampai si Sony-nya nurunin refresh rate HP-nya biar nggak kepanasan jadi 60 Hz. Jadi ya, ini HP memang gara-gara chipsetnya ya jadi bener-bener nyebelin banget tuh, chipset paling nyebelin. Kalau multitasking gini sih masih usable, tapi memang FPS jadi turun jadi 60 Hz dan dia jadi cepet panas HP-nya. Jadi kalau untuk buka satu aplikasi masih oke, tapi lebih dari itu sih dia mulai struggling. Padahal RAM-nya nggak pernah ada masalah ya. Sayang banget. Terus bagaimana untuk DRM infonya? DRM info basic, ini basic HP flagship, dan dia itu support Wi-Fi L1 yang pastinya, dan dia support wide color game mode dan HDR10. Basic shit. Bagaimana untuk battery life yang terakhir? Battery life ini yang menurut gue sangat impresif untuk kelas Sony. Dia itu baterai cukup besar, 4500 mAh baterai, dan gue bisa bilang kalau bisa dibandingin sama semua HP Sony yang pernah gue review, ini yang terbaik. 4500 mAh baterai, kalau misalnya kalian light usage, medium usage ya, ngambil foto dikit sama mostly sosial media nonton YouTube, ini HP bisa bertahan easy 1,5 hari tanpa ada masalah. Yap, mungkin karena layar yang kecil dan baterai besar ya, jadi dia nggak ada masalah sama sekali. Apalagi untuk dipakai MP3 ya, ini HP bisa tahan 2 hari lebih lah. Mantep banget. Baterainya sangat baik, dan untuk kelas Sony sih ini benar-benar one of the best. Ya memang Sony udah lumayan bagus untuk baterai ya, di Mark 4, 5 sekalipun. Dan cuma segitu aja videonya. Sebelum kita masuk ke konklusinya, gue mau bahas sedikit kelemahan HP ini. Sebenarnya kelemahan HP ini nggak ada. Hanya satu. Yap, nggak ada, tapi hanya satu yang menurut gue lumayan besar. Mungkin kalian udah tahu apa yang mau gue bilang ya. Yap, panasnya. Ini HP memang chipsetnya dog shit sekali ya. Kalau gue personal ngerekomen HP ini, konklusinya ya, untuk konklusinya kalau misal kalian bukan gamer dan kalian hanya ngambil foto video, karena untuk ngambil foto video ini HP nggak sampai overheat kok, masih oke. Kalau misal kalian untuk light usage dan hanya ngambil foto video, gue rekomen HP ini daripada Mark 2, mau itu 1 atau 5. Tapi kalau misal kalian pakai ini buat gaming atau kalian itu high usage ya, kalian multitasking, sering split screen, mendingan beli Sony Xperia 1 Mark II atau 5 Mark II. Ini agak struggling ya. Jadi itu aja sih menurut gue. Kalau misalkan untuk MP3 player, untuk foto video, untuk sosial media, ini masih oke. Tapi kalau misalkan kalian hard user, heavy user, mendingan ke versi sebelumnya aja deh yang jauh lebih murah juga. Jadi cuma segitu aja video reviewnya, dan kalau misalkan kalian suka video ini bisa komen di bawah. Kalau misalkan ada saran kira-kira, oh ya mau review apa lagi gue HP yang mau di review, bisa komen di bawah aja. Kalau misalkan ada saran, bisa komen di bawah juga. Thank you for watching, semua link udah di deskripsi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.